Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi komentar berita kanal Awali Rizki kali ini menyoroti berita terkait BPJS ya, soal penonaktifan sebagian peserta BPJS yang PBI ya. Nah, saya pilih dari kompas.com. Kompas menayangkan banyak sekali berita ini dari berbagai sisi, begitu juga media lain. Nah, yang kali ini saya bacakan adalah yang bersumber dari keterangan Direktur Utama BPJS Kesehatan. Dirut BPJS Kesehatan yang menonaktifkan PBI adalah Kemensos. Ini ada gambar beliau ya, gambar Pak Dirut BPJS, Ali Gufron Mukti, Profesor Doktor. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan, Ali Gufron Mukti, menyatakan bukan pihaknya yang menonaktifkan status PBI atau penerima bantuan iuran, tapi Kementerian Sosial ya, atau Kemensos ya. Nah, dikutip langsung pernyataan Pak Ali Gufron ini, tahukah Anda beberapa orang yang biasa PBI tiba-tiba dinonaktifkan? Sebetulnya BPJS bukan yang mengaktifkan atau menonaktifkan sebagai PBI. PBI ditentukan oleh Kementerian Sosial, kata Ali Gufron, yang mengirimkan unggahan video singkat di akun Instagram resmi BPJS Kesehatan saat dimintai keterangan oleh Kompas pada Jumat 6 Februari 2026. Ini informasi yang mungkin perlu kita ketahui ya. Jadi menurut Pak Ali Gufron, tapi memang begitu aturannya. Jadi yang menentukan seseorang itu ikut BPJS sebagai anggota PBI, anggota BPJS, peserta BPJS yang dibayari dengan PBI. Jadi PBI itu adalah iurannya dibayar oleh pemerintah ya, terutama sekali biasanya oleh pemerintah daerah. Nah, itu yang menentukan dia masuk daftar itu atau tidak, itu bukan BPJS tapi Kemensos. Jadi BPJS ini kan melayani jadi ada tagihan dari rumah sakit dan sebenarnya membuat aturan apa yang bisa pakai BPJS dan tidak, bisa juga dia memeriksa penggunaannya. Tapi dalam hal untuk mereka yang iurannya dibayari oleh pemerintah, antara lain terutama pemerintah daerah, yaitu disebut kelompok PBI ya, peserta penerima bantuan iuran, itu yang menentukan adalah yang bayari dalam hal ini Kemensos ya, kira-kira begitu ya. Nah, dia menjelaskan ini kembali dikutip oleh dari Pak Ali Gufron, kebijakan penonaktifan. Nah, ini lalu terkait dengan yang menonaktif, kan yang mengaktifkan juga dari pemerintah ya. Nah, menonaktifkan ini ada landasannya yang jadi sekarang jadi berita ini. Surat keputusan Menteri Sosial nomor 3/HUK/2026 yang berlaku mulai Februari 2026. Jadi baru beberapa hari sudah bikin geger nih. Mereka yang tidak memenuhi syarat tentu tidak diaktifkan sebagai PBI, kata Ali. Jadi dalam hal ini BPJS juga menjelaskan maksud dari SK itu yaitu mengeluarkan mereka yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai peserta BPJS yang dibayari, sederhananya begitulah ya. Nah, dia mengimbau agar masyarakat peserta jaminan kesehatan nasional, jadi peserta BPJS itu merupakan peserta jaminan kesehatan nasional, mengecek status keanggotaannya via aplikasi mobile JKN ya. Nah, pihak yang dinonaktifkan dari peserta PBI di BPJS Kesehatan bisa mengajukan komplain. Jadi kalau mereka sudah tidak terdaftar di situ, dia bisa komplain menurut Pak Ali Gufron ini, sehingga dapat mendapatkan kembali status kepesertaan PBI itu. Jika Anda merasa berhak, sekali lagi ini Kementerian Sosial, Anda juga bisa diaktifkan kembali dengan 3 syarat, kata Ali. Syarat pertama, orang tersebut masuk PBI untuk periode bulan sebelumnya. Jadi ketika dia dinonaktifkan itu sebelumnya aktif. Jadi maksudnya memang dicek ya. Syarat kedua, orang itu masuk orang miskin atau rentan miskin. Syarat ketiga, orang itu memang membutuhkan pelayanan gawat darurat kesehatan. Tapi ini
Pak Ali Gufron menjelaskan syarat-syaratnya, tapi dia tetap tidak bisa menentukan BPJS untuk orang ini dibayari PBI atau tidak. Bukan peserta atau tidak, ya dibayari PBI atau tidak. Nah, segera laporkan ke Dinas Sosial dan tentu berkoordinasi dengan menginformasikan ke BPJS Kesehatan Pungkas Ali. Nah, kemudian Kompas menyambungnya dengan pemberitaan sebelumnya diulangi kembali. Kata Mensos soal banyak pasien ditolak karena PBI nonaktif. Menteri Sosial Saifullah Yusuf berikan penjelasan bahwa rumah sakit tidak boleh menolak pasien meski status asuransi kesehatan mereka dinonaktifkan. Jadi kan kita rumah sakit tidak boleh menolak pasien toh. Kalau ada rumah sakit misalnya BPJS-nya misalnya dicoret, ya dilayani dulu saja, nanti kan bisa diproses administrasinya, kata Saifullah saat ditemui di kantor Kemensos Kamis 5 Februari. Jadi sebelum keterangan dari Pak Ali Gufron tadi ya. Nah, dijelaskan ini oleh berita ini, mengetahui adanya pasien cuci darah yang ditolak karena BPJS Kesehatan PBI tiba-tiba nonaktif. Jadi dia itu pasien yang diceritakan ini peserta jam sostek, tapi yang PBI ya yang dibayari. Gus Ipul meminta rumah sakit untuk segera menangani pasien tersebut. Dia pasien BPJS maupun bukan BPJS harus segera ditangani. Apalagi sampai ini pasien yang membutuhkan cuci darah, wajib itu ucapnya. Sampai situ saya kira ya bisa ya dipahami ya komentar Menteri Sosial begitu. Tapi persoalan ini kan bukan persoalan kasus yang bersangkutan. Ini ada ratusan ribu, saya tidak tahu bahkan mungkin lebih, yang jatahnya sebagai anggota BPJS yang dibayari PBI itu dinonaktifkan. Nah, memang banyak yang itu melewati pemerintah daerah bisa ya, ataupun semualah itu. Nah, jadi ketika ada orang sakit yang seperti diceritakan cuci darah, layani aja dulu. Tentu ini jadi menimbulkan persoalan di dua pihak ya. Satu di pasien tersebut, ya dia berarti kan nanti keluarganya harus mengurus BPJS-nya tadi, dan kalau dilihat dia dinonaktifkan, apakah dia bisa jadi aktif? Kan tentu perlu proses itu, atau sekurang-kurangnya belum tentu bisa kan. Yang kedua si rumah sakit, saya bukan bela rumah sakit kalau gawat darurat harus terima ya, tapi kalau nanti secara umum dikatakan asal orang sakit nggak boleh ditolak, ya pengelola manajemen rumah sakit juga mungkin akan kelimpungan ya. Kalau yang kita paham itu memang kalau orang itu kecelakaan darurat itu ya rumah sakit nggak bisa, dia punya BPJS, dia punya duit atau nggak harus dilayani, etikanya kan begitu. Tapi ketika dia sakit yang perlu perawatan apa yang masih ada proses waktunya itu, ya kalau dia main terima saja kan berat juga buat rumah sakit nantinya. Nah, di luar soal itu kita melihat ini harus ditelisik ya, kenapa PBI-nya itu pada dinonaktifkan. Kalau tadi kita menangkap dari keterangan Pak Ali Gufron, meskipun ini bukan wewenangnya BPJS, itu dia sebelumnya harus masih masuk. Berarti emang kalau dinonaktifkan kan berarti sebelumnya aktif. Kemudian aktif itu artinya dia dibayari ya, sekali lagi BPJS PBI ini dibayari oleh pemerintah. Nah, subsidi lah begitu gampangannya. Lalu dia benar-benar keluarga miskin atau rentan miskin. Berarti ini kan bukan si yang bersangkutan, berarti ada penelisikan kalau memang dia mau dinonaktifkan. Yang ketiga, nah ini yang saya tidak tahu apakah BPJS yang peserta PBI ini bisa mencakup seluruh layanan atau layanan tertentu. Kelihatannya bisa hampir seluruhnya bisa. Nah, kalau kita telisik ternyata pemerintah yang menonaktifkan ini antara lain ya karena kesulitan keuangan pemerintah ya, karena itu kan belanja kan. Nah, itu jadi soal lain, maka dia merembet ke soal fiskal kan. Nah, dinonaktifkan. Kenapa saya bacakan berita ini? Karena itu ya saya tidak pemerhati, makanya saya bahkan jenis-jenis BPJS saja belum terlalu mencermati. Tetapi ketika dia dinonaktifkan, sebelumnya dia
dibayar oleh pemerintah disebut penerima iuran ya, PBI, penerima bantuan iuran. Itu artinya dari sisi yang menanggung iurannya dia itu punya kesulitan keuangan. Kalau dia kasusnya sekian puluh ribu, itu mungkin betul ini ada apa namanya inclusion error ya, exclusion error. Jadi orang ini sebetulnya nggak berhak dapat, tapi dapat. Nah, itu kan bisa karena dia menjadi membaik ekonominya atau dulu waktu di input dia ini sebetulnya oleh petugas yang input atau dia sendiri datanya nggak pas, nggak presisi, dia sebenarnya mampu tapi dimasukkan. Itu soal tidak mungkin jumlahnya ratusan ribu, atau kalaupun dilakukan bisa ratusan ribu, tetapi kan itu harus terbuka. Jadi kita kira juga menyeratkan proses penonaktifnya si yang bersangkutan tidak tahu saya tiba-tiba nonaktif kan, padahal kan itu ada kontaknya semua. Tapi saya sebagai ekonom soal itu oke saja karena betul memang ada yang berhak tapi dibayari, malah ada yang tidak berhak tapi dibayari oleh pemerintah PBI, dan sebaliknya ada yang berhak justru belum dapat PBI. Itu oke banget kalau di ini. Tetapi ketika latar belakangnya lebih bersifat fiskal, ini kan juga perlu pembenahan yang tidak sekedar sembarangan ya, karena sebagian PBI itu memang melewati pemerintah daerah. Kalau transfer ke daerah itu minimal tidak tertutup kemungkinan untuk melihat lebih, mereka lebih menyisir PBI ya, yang penerima bantuan. Kalau dia lewat beberapa lain itu misalnya alokasi bantuan seperti itu berkurang ya, tentu mau tidak mau disisir juga. Jadi menurut saya inilah momentum kita bisa memahami kesulitan fiskal, tapi di sisi lain juga prosesnya harus proses yang terbuka dan jangan sampai meminimalisir kesalahan. Tapi kalau memang kesulitan fiskalnya terlalu besar ya sebetulnya juga harus melihat pengelolaan APBN keseluruhan. Alokasi untuk program tertentu lebih penting daripada alokasi mengasih PBI. Kalau kita terbuka saja apakah alokasi untuk MBG itu memaksa seluruh alokasi ke yang lainnya menjadi terbatasi. Mudah-mudahan berita ini membuat pemerintah meninjau, menelisik, para pihak juga masyarakat, kelompok-kelompok civil society yang terkait hal ini menyuarakan. Dan saya kira Direktur BPJS ini sudah menyatakan ini, yaitu komplain ditelisik, dipastikan, dan kalau sudah dia kembali mendapatkan keanggotaannya melalui BPJS sebagai PBI, BPJS wajib melayaninya sebagai peserta BPJS, sama dengan peserta BPJS Mandiri yang membayar sendiri. Mudah-mudahan ke depan lebih baik.